Shalom teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Perkenalkan, nama saya Rizky. Saya dari BPK Denpasar. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan satu sabda Allah. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabatnya. Sabda Allah ini tertulis pada Injil Yohanes pasal 15 ayat ke-13, di mana Injil ini menceritakan tentang amanat perpisahan atau kalimat-kalimat perpisahan Yesus kepada para muridnya. Sabda ini mau menceritakan bahwa Yesus akan melakukan pengorbanannya dan memberikan pesan kepada para muridnya untuk hidup saling mengasihi. Tapi kasih seperti apa sih yang Yesus harapkan dari kita, para muridnya? Secara umum, kasih atau cinta kasih itu timbul pada saat kita memiliki perasaan menyayangi seseorang. Ada beberapa hal yang mempengaruhi saat kita mau menyayangi seseorang. Pertama, bisa dari ketertarikan secara fisik, lalu juga ada persahabatan dan juga ikatan darah. Namun yang mau Yesus jelaskan lewat bacaan ini adalah bahwa kita harus mengasihi seperti Yesus sendiri, yaitu kasih yang sempurna. Seperti apa kasih sempurna yang Yesus maksudkan? Apakah kita harus rela menyerahkan nyawa bagi sahabat-sahabat kita? Tentu, kalau kita kaitkan dengan masa sekarang, itu bukan hal yang mudah. Karena memberikan nyawa atau mati demi orang lain adalah hal yang hanya diperoleh atau dicapai oleh orang-orang tertentu saja. Seperti Yesus yang menyerahkan nyawanya, mengorbankan nyawanya bagi keselamatan dunia. Dan contoh lainnya seperti para tentara yang dengan siap memberikan nyawanya, merelakan dirinya untuk berkorban demi kemerdekaan bangsanya. Jadi apa yang Yesus maksudkan dengan menyerahkan nyawa bagi sahabat-sahabat kita? Nyawa yang dimaksud Yesus adalah hidup itu sendiri. Segala yang terbaik yang menjadi bagian dari hidup kita. Itu bisa jadi waktu, tenaga, atau mungkin harta yang kita miliki. Berbuat kasih yang terbaik secara tuntas, itulah yang diharapkan oleh Yesus. Seperti apa itu? Yaitu saat kita melakukan tindakan kasih sampai orang yang menerima itu tidak lagi menikmati balasannya. Maksudnya adalah saat kita mulai mengasihi, kita mengasihi secara tuntas dan kita tidak lagi mengharapkan balasan dari orang itu. Kita memberikan yang terbaik kepada setiap orang yang kita kasihi. Dan itu bukan hanya tentang pacar atau gebetan kita, tapi juga untuk semua orang yang membutuhkan kasih kita. Keluarga, sahabat-sahabat teman-teman kita, bahkan juga alam sekitar kita. Untuk menutup renungan ini, saya ingin membagikan sebuah kisah dari seorang santo yang ditetapkan gereja sebagai santo pelindung bagi para kaum muda. Ia adalah Santo Aloysius Gonzaga. Santo Aloysius Gonzaga, atau yang lebih dikenal dengan Luigi, adalah seorang bangsawan dan pewaris tahta kerajaan. Namun karena cintanya kepada Yesus yang begitu luar biasa, Luigi rela untuk meninggalkan tahta kerajaannya. Ia meninggalkan statusnya sebagai seorang bangsawan dan memutuskan untuk mengikuti Yesus di usia yang masih sangat muda. Singkat cerita, Luigi memutuskan untuk menjadi seorang Yesuit. Dalam perjalanan pelayanannya, pada tahun 1591, terjadi sebuah wabah yang begitu besar melanda Italia. Sebuah wabah penyakit dan kelaparan yang situasinya serupa dengan apa yang kita alami saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Mendengar hal ini, Luigi mengambil sebuah sikap nyata dengan menjadi salah satu relawan yang membantu para korban dan mencari uang, memberikan mereka makan, memberikan tempat tinggal, dan bahkan Luigi pun memandikan mereka yang terlantar. Lalu pada satu ketika, Serikat Yesus melarang Luigi untuk melakukan tindakannya ini
dikarenakan wabah penyakitnya semakin meluas kemana-mana. Namun karena tergerak oleh cinta kasih, Luigi kembali meminta izin untuk melayani mereka yang korban-korban yang terlantar, dan pada akhirnya Luigi pun diizinkan. Dan singkat cerita, Luigi pun tertular penyakit ini dan harus tutup usia pada usia ke-23 tahun, usia yang masih sangat muda. Dari kisah ini mau menunjukkan bahwa ada satu sikap kasih yang nyata yang dilakukan oleh Santo Aloysius Gonzaga. Ia rela memberikan waktu, tenaga, uang, dan bahkan ia rela untuk mengorbankan nyawanya demi keselamatan orang banyak. Inilah yang Tuhan mau kita lakukan, untuk kita memberikan kasih tanpa pamrih, tanpa mengharapkan balasan, dan melakukannya dengan tuntas dan setulus hati. Apakah ini mudah? Tentu saja tidak mudah. Tetapi yakin dan percayalah bahwa Tuhan akan memampukan kita. Tuhan yang akan menguatkan kita dalam kita melakukan setiap tindakan kasih kita. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih untuk pengajaran yang boleh kami terima pada hari ini. Kembali Engkau menguatkan kami, untuk kami saling mengasihi, antara satu dengan yang lainnya. Tuhan, kami mau belajar untuk kami bisa mengasihi seperti Engkau, secara tuntas. Kami tahu bahwa ini tidak mudah, Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa Engkaulah yang akan memampukan kami melakukan setiap tindakan kasih, membagikan kasih yang telah kami terima daripadamu kepada setiap orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bersama Bunda Maria di dalam nama-Mu yang kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman. Semangat untuk kita selalu mengasihi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati.